Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, apakah maksud hadis bahwa tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci? Ya, jika seorang istri diamanahi pengelolaan uang dan memberi pemasukan berdasarkan pengalaman mengelola Ustaz, namun suami marah dan benci, apakah istri termasuk yang disebut dalam hadis ini? Istri qanaah dengan pemberian hanya diberi keluasan mengatur yang diberikan. Yang kedua Ustaz, jika bercerai, Itu bagaimanakah muamalah istri suami terkait bimbingan agama anak jika anak-anak ikut ibunya? Mohon نعم. arahan Ustaz, jazakallah khairan. بارك الله فيكم. Ya habati fillah. Ya, seorang istri wajib taat dan patuh sama suami. Kalau dikatakan dia tidak boleh menyelisihi dirinya dan hartanya, artinya dalam pengelolaan harta, dalam pelayanan kepada suami, apa yang diperintahkan suami dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, selama tidak membahayakan diri dia, istri wajib taat. Kalau tadi dikatakan pengelolaan keuangan, istri nggak disukai sama suami, maka istri minta maaf dan minta bimbingan dari suami. Karena mungkin ada suami-suami yang melihat, ini kalau bicara suami yang benar ya. Ada suami-suami yang melihat istrinya boros. Tapi ada istri yang melihat suaminya yang pelit tuh, Ustaz. Suaminya ini duitnya Masya Allah, Ustaz. Tapi bakhil dia. Perhitungan banget. Sehingga beli susu anaknya, beli ininya. Maka Nabi SAW membolehkan seorang istri mengambil hartanya suami untuk kebutuhan. Kalau suaminya bakhil memang. Jadi ketika suami marah nggak ada urusan dalam kondisi seperti itu. Karena suami marah dalam kedoliman yang dia lakukan sebenarnya. Tapi kalau ternyata gara-gara kesalahan istri mengelola keuangan tadi, maka istri yang minta maaf sama suami. Kalau kemudian dikatakan suami hanya membolehkan mengelola pemberian dia aja. Ya sudah, jangan ngurusin uangnya suami. Jangan ngurusin uangnya suami. Suami ini punya kewajiban bukan hanya kepada anti. Bisa jadi dia punya istri 2, 3, 4. Dia juga punya orang tua. Dia punya pintu-pintu sodakoh. Jadi pengelolaan keuangan kalau memang ada yang akan diberikan kepada istri, ya udah itu yang dikelola. Tapi kadangkala ada istri yang mau membantu suaminya karena kelihatan suaminya ini boros Ustaz, kesian sama suami. Ya juga ngobrol, sharing lah sama suami, ngobrol yang baik sama suami sehingga dia mau dibantu oleh istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua
untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.